Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran PAI di SMP yang bertemakan tentang menghormati orang tua dan menghormati guru. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, diceritakan, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salatlah pada waktunya." Kemudian aku berkata, "Kemudian apa lagi ya Nabi?" Kemudian beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku berkata, kemudian apa lagi ya Nabi? Kemudian beliau menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Teman-temanku semua, sayangnya banyak di antara kita yang menyepelekan kedua orang tua kita. Kita terlalu sibuk, kita terlalu fokus untuk mengejar cita-cita dan sibuk dengan urusan pribadi kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga dapat melupakan kewajiban kita sebagai anak, yakni untuk menghormati kedua orang tua kita. Nah, alangkah baiknya jika mulai sekarang kita mengubah diri kita untuk berbakti kepada orang tua kita, menghormati kepada orang tua kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh-contoh terkait menghormati kedua orang tua. Adapun yang pertama, yakni kita tidak boleh memandang orang tua kita ini dengan pandangan yang kasar. Tentunya seorang anak harus menjaga pandangan teduhnya terhadap orang tua. Seorang anak harus patuh kepada orang tua kita. Karena apa? Karena orang tua itu penting bagi hidup kita, bagi hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Maka itu kita harus mematuhi dan memandang orang tua kita ini dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Adapun yang kedua, kita tidak boleh meninggikan suara kita ketika berbicara terhadap orang tua kita, dan kita tidak boleh berkata kasar kepadanya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24, bahwasanya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā qawlan kariman. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antaranya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut di dalam pemeliharaan kita, maka sekali-kali kita jangan mengatakan perkataan kepadanya, dan janganlah engkau membentak kedua-duanya, dan ucapkanlah kepadanya dengan perkataan yang baik. Teman-temanku semua, sesungguhnya sedikit saja ucapan kita kepada kedua orang tua kita akan membuat hati orang tua kita itu terluka. Maka sebaiknya kita tidak berkata kepadanya. Kita tidak mengatakan kepada orang tua kita. Apalagi sebagai anak,
Seringkali kita melupakan ini. Betul tidak? Seringkali kita melupakan hal ini. Ego dan emosi yang cenderung berlebihan, di diri kita ini sering mengalahkan akal dan kasih sayang kita kepada orang tua kita. Hal ini membuat kita hilap untuk membantah kedua orang tua kita. Maka dari itu kita harus menjaga apa? Menjaga emosi dan selalu bersabar agar bila kita berkata dengan orang tua kita, kita tidak mengatakan yang kasar, tetapi kita mengatakan dengan perkataan yang baik. Adapun yang ketiga, selalu meminta ridho untuk segala urusan. Berdasarkan hadis, ridallahu fi kulli walidain wa suhtullahu fi suhti walidain. Keridhoannya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Dari hadis ini kita harus meminta ridhonya orang tua kita dahulu sebelum melakukan urusan apapun. Jadi kita sebelum melakukan urusan apapun, kita harus meminta ridho kepada orang tua kita terlebih dahulu. Hendaknya meminta izin dan memohon doa restu kepadanya. Adapun yang keempat, mengutamakan orang tua dalam urusan dunia. Sebaiknya kita tidak mendahulukan diri kita sendiri daripada orang tua kita jika itu berurusan dengan dunia. Misalnya, untuk sekedar makan atau minum atau perkara dunia lainnya, akan lebih baik jika kita mendahulukan orang tua kita. Adapun yang kelima, mengikuti keinginan dan saran orang tua. Orang tua kita pasti memiliki pengalaman yang lebih baik dari kita. Selain itu, kita semua pasti yakin bahwa orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Maka tidak ada salahnya bagi kita untuk mengikuti saran orang tua kita terhadap kita. Adapun yang keenam, menjaga nama baik orang tua. Menjaga nama baik orang tua ini merupakan salah satu cara menunjukkan bahwa kita menghormati kedua orang tua kita. Maka hendaknya kita selalu berbuat baik di lingkungan manapun agar orang tua kita terhindar dari fitnah dunia ini. Teman-temanku sekalian, dari contoh yang telah disebutkan, maka kita bisa belajar bahwa untuk menghormati orang tua kita bukan berarti kita harus bersikap kaku atau terlalu menjaga jarak dengan mereka, melainkan melakukan diskusi, bertukar pikiran, berbagi cerita, dan meminta doa restu juga merupakan cara untuk orang tua dalam Islam. Cara untuk menghormati orang tua dalam Islam. Perlakuan tersebut akan menjaga kelembutan, kasih sayang, juga merupakan bentuk kehormatan kita kepada mereka. Adapun pembahasan selanjutnya yakni menghormati guru. Teman-temanku, kenapa sih kita harus menghormati guru-guru kita? Karena menghormati guru adalah bentuk realisasi dari perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan dari guru kita dapat belajar menuntut ilmu. Dan dari guru pula yang mana tadinya pribadi kita yang buruk, yang kurang baik pribadi kita, karena adanya guru yang sering menasehati kita, karena adanya guru yang sering mengajari kita, diri kita akan menjadi lebih baik. Dengan segala ilmu yang diberikan pada kita, maka kepribadian kita akan menjadi lebih baik. Sedangkan kita tahu bahwa menuntut ilmu itu tanpa adab terhadap orang yang memberikan ilmu kepada kita akan menghilangkan ilmu kita yang bermanfaat. Contoh, kita ambil contoh dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, "Ana abdun man alamani harpan." Kata Sayyidina Ali apa?
Aku adalah budak bagi orang yang Adapun pembahasan yang kedua yakni menghormati guru. Teman-temanku, kenapa sih kita harus menghormati guru kita? Karena menghormati guru adalah bentuk realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari guru kita dapat belajar menuntut ilmu. Dari guru kita dapat merubah kepribadian kita yang mana tadinya kepribadian kita kurang baik. Nah, dengan adanya nasihat guru, dengan adanya segala ilmu yang diberikan oleh guru kepada kita, maka kepribadian kita menjadi lebih baik. Sedangkan menuntut ilmu tanpa adab terhadap orang yang memberikan ilmu akan menghilangkan keberkahan ilmu. Kita harus mencontoh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ana abdun man 'allamani harpan." Kata beliau apa? Aku adalah budak bagi orang yang mengajariku walau satu huruf. Itu Sayyidina Ali yang dijuluki babul ilmu, pintunya dari segudang ilmu. Toh kita yang manusia biasa-biasa saja, masa ia tidak menghormati guru kita? Adapun di dalam menghormati guru kita ini terdapat banyak sekali fadilah-fadilahnya, yang mana terdapat di dalam kitab Tadqirul Qaul dijelaskan, yang mana kitab ini dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau mengarang kitab ini, yang mana kitab ini berisikan hadis-hadis sahih, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man nazra ila wajil alimi nazratan papariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazroh malikan yastaghfiruhu ila yaumil qiyamah." Yang artinya, barang siapa setelah melihat wajah orang alim atau setelah melihat wajah gurunya dengan merasa bahagia walaupun hanya sekali saja, maka Allah akan menciptakan pandangan tersebut seorang malaikat yang akan memintakan ampun kepadanya hingga hari kiamat. Wa qala Allah sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah famawahul jannah." Nabi bersabda, barang siapa yang memuliakan orang alim atau guru, maka ia telah benar-benar seperti memuliakanku. Dan barang siapa yang memuliakanku, maka benar-benar ia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka jalannya adalah menuju surga. Jadi teman-teman, intinya dari pembahasan dua tersebut, pembahasan menghormati orang tua dan menghormati guru, itu terdapat nilai moral, yang yakni kehidmatan kita kepada orang tua, kepada guru kita. Karena al-hidmatu ainul barokah wal manfaah. Hikmat itu adalah sumber mata dari segala keberkahan dan kesuksesan, kemanfaatan. Jadi, jikalau kita sukses nanti, pasti ada di belakang kita, di belakang kesuksesan kita ada doa dari orang tua dan doa dari guru kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.